melikat baju, melikat ini melipat kalau anak perempuan gamis gitu ya. Gamis itu juga agak rumit, kerudung bagaimana gitu kan. Tidak segi empat, yang segi empat mudah. Tapi ini tidak segi empat, malah segitiga ya. Kita kasih arahan begini caranya gitu. Berarti untuk toolnya tuh ada khusus gitu ya Mia, atau apa aja bisa? Apa saja bisa, cuman harus disesuaikan. Kenapa kita merekomendasikan beberapa kardus itu? Karena harus disesuaikan dengan lemari ukuran lemarinya ya? Ukuran lemari kan lemarinya kecil ya. Nanti ini yang satu untuk tempat gamis, tempat mihna, tempat celana dalam, tapi di sebelahnya itu masih ada ruang untuk menaruh piring, tempat pensil, botol, kemudian di bawahnya ada lagi untuk tempat makanan misalkan. Walaupun tempat makanan boleh ada tempat yang lain ya. Nah, akan tetapi sebenarnya kalau ditata dengan baik masuk kok. Asal jangan terlalu banyak, mental miskin tadi. Jadi pas begitu warung buka itu, semua dibeli. Anak-anak baru kan begitu, anak kelas 7 begitu, takut kelaparan. Semuanya dibeli sampai habis. Semua dibeli sampai kakak-kakaknya tidak kebagian gitu kan. Nah, karena padahal sebenarnya itu sudah bisa diperhitungkan. Nanti itu dalam 1 minggu itu ada 2 kali waktu belanja ke warung. Kalau kita kan warung pondok ini tidak buka setiap hari, hanya 2 kali kita buka. Itu kan bisa direncanakan. Makanan yang aku suka sebagai pengganja lapar itu adalah ini. Ya, kapan sampai waktu buka lagi nggak usah semua. Sampai anak-anak baru itu kan sampai berkardus-kardus gitu ya. Habislah belanja lagi gitu. Kenapa ini harus belanja lagi? Habis katanya sama adik-adik kelas 7 ya. Tapi itu satu hal yang biasa kita temukan. Kita temukan pada anak-anak kelas 7 itu karena baru landing. Ternyata setelah belanja banyak itu tidak dimakan. Akhirnya mulai itu berpikir, oh ya berarti besok aku akan kurangi. Terus sampai akhirnya terjadi budaya makin gede itu makin hemat. Anak-anak makin hemat, makin hemat. Karena apa? Karena itu sudah bisa memperhitungkan. Karena kita tidak memiliki lemari yang cukup juga. Jadi dalam 1 minggu lah, kalau mau nyetok 1 minggu ini gitu. Kan toh dari pondok juga sudah 3 kali makan gitu. Kapan ya mungkin menjelang setelah selesai acara yang paling malam sebelum jam malam ini. Sebelum jam malam dia masih mau mengganjal perutnya, itu sesuatu yang memungkinkan. Mungkin makan kacang, mungkin makan apa gitu. Seperti itu. Tapi lama-lama itu akan terukur sehingga kemudian anak-anak itu semakin terkendali. Belanjanya semakin terkendali. Kalau dibina, kalau terbina gitu. Tapi rata-rata sih insya Allah mereka lama-lama mengetahui kebutuhannya, di mana harus membeli pembalut gitu. Jangan waktunya haid sudah tidak ada pembalut gitu. Tidak ada pembalut dan dia tidak bersiaga gitu loh. Biasanya aku tuh haid tanggal sekian, jam waktunya saatnya warung buka itu ya mulai diiniin. Itu masalah manajemen waktu yang sudah kita bahas dalam episode sebelumnya. Memang saling berkaitan ya Mia antara kemandirian dan juga keahlian dalam berbenah ini gitu. Jadi apalagi kalau sudah terbiasa, rapi, resik gitu kan. Jadi kita juga bisa mengontrol mana barang-barang yang harus dikeluarkan, mana barang-barang yang sudah habis dan harus dibeli. Betul. Jadi banyak sekali manfaatnya. Ini kan sebagai bagian dari kurikulum keasramaan. Jadi KonMari ini memang. Jadi kalau kita nanti podcastnya akan membahas hal-hal seperti itu. Biar nanti Abi yang membahas Abi yang membahas masalah kurikulum yang lain, nah kita membahas kurikulum keasramaan aja. Dari manfaat-manfaat yang tadi gitu, berarti kan KonMari ini benar-benar bisa istilahnya menenangkan pikiran gitu ya, membantu produktivitas dan juga yang lainnya nih Mi. Nah kalau dari cara membuatnya Mi, gimana sih Mi cara membuat KonMari itu? Cara mengaplikasikannya dari baju kita yang lebar gitu kan, gamis dan lain-lain ataupun yang kecil-kecil
bisa rapih dengan KonMari Iya. gitu bagi Mas. Nah, kalau terkait dengan metodenya ini Umi mencatat ada 6 langkah. Nah, kalau yang barusan Dina bilang itu langkah paling akhir, langkah nomor 6. Nah, langkah nomor 1-nya itu apa? Tentukan tujuan yang akan dicapai. Jadi sebelum berKonMari itu yang harus diperbaiki mindsetnya. Sebenarnya kamu maunya apa? Iya. Gitu. Yang menurut kamu rapi itu apa? Bagaimana? Iya, bagaimana? Nah, kalau hotel punya standar, hotel tuh rapi seperti itu. Kalau asrama, rapi itu seperti apa? Yang kamu inginkan itu seperti apa? Nah, biasanya kalau anak-anak hari pertama masuk, nah itulah model. Hari pertama masuk itu sudah dirapihkan lemarinya yang rapi, ranjangnya sudah tertata rapi. Nah, itulah yang namanya rapi. Serapi-rapinya ya begitu di asrama Standar gitu. kerapihannya, Standar kerapihannya. Seperti itu. Jadi yang ingin dicapai itu adalah rapi lemari itu seperti ini. Rapihnya ranjang itu seperti ini. Sehingga tidak boleh kalau di asrama itu tidak boleh ada kasur nggak pakai spray. Nggak boleh. Untuk alasan kesehatan. Untuk alasan kesehatan karena apa? Karena kuman-kuman kutu itu kalau tidak dicuci akan berkembang biak ya. Nah, kalau langsung ke kulit kasur, yaitu ya kumannya akan berkembang biak. Tapi kalau kena spray, nanti spraynya kita cuci nanti bersih lagi seperti itu ya. Itu yang pertama, harus ditentukan tujuannya. Harus tergambar yang rapi itu apa, karena ada orang-orang yang tidak peka. Iya. Nah, ada orang-orang yang tidak peka terhadap kerapihan, tidak dilatih terhadap kerapihan. Ini semuanya secara mindset. Secara mindset kita itu harus tergambar terlebih dahulu. Yang namanya kamar rapih itu seperti apa, yang namanya lemari rapih itu seperti apa gitu. Nah, apakah kalau baju menggantung itu rapi atau tidak? Nah, kita katakan tidak boleh. Kenapa? Makanya baju itu harus dilipat terkecuali baju yang sedang dipakai. Baju yang sedang dipakai hari itu misalkan sedang tidur siang. Karena kan setiap hari anak-anak ganti ya bajunya. Tidur siang, bahkan kalau Minah mungkin pakaian dalamnya itu dalam satu hari beberapa kali ganti gitu kan. Nah, kalau ada yang menggantung dan itu adalah dari jemuran, itu berarti bukan rapi, itu bukan seperti itu. No, gitu ya. Maka itu harus dibenahi. Lalu yang disebut sampah itu apa? Sampah itu apa? Semua barang-barang yang sudah yang harus dibuang. Apakah itu sampah daun bekas, misalkan bungkus gitu ya, bungkus snack, kemudian bekas kacang, sampai yang namanya permen. Kalau ada permen, kemudian kita sobek, itu sampai pernah dirumuskan seperti itu loh, tentang kebersihan, tentang metode berbenah itu sudah ada rumusannya. Jadi kalau kita makan permen yang kecil ya, karena kan kalau permen ya kecil, itu kan disobek ya, disobek, ada sobekan yang besarnya, ada yang kecilnya. Nah, apakah sobekan kecil ini sampah? Umi katakan itu sampah. Sehingga kemudian itu tidak boleh terserak. Karena kalau satu orang menyobek, kemudian yang kecilnya itu terserak, kalau satu orang makan 2 permen dikalikan 300 yang ada di asrama, misalkan di masjid sedang berkumpul, ya gimana? Nggak banyak. Jadi banyak. Makanya kemudian kita rumuskan dulu mana sampah, mana bukan. Mana sampah, mana bukan. Yang tergeletak buku orang nggak boleh dianggap sebagai sampah. Mukena di masjid misalkan. Mukena di masjid itu kan suka ada tuh di pengumuman. Bagi yang memiliki mukena terserak, harap segera dirapikan. Kalau tidak akan diapain? Akan diapain gitu ya? Apakah mungkin akan disita atau bagaimana? Nah, itu kalau berbicara 1 atau 2. Tapi kalau banyak yang seperti itu, ya itu akan sangat mengganggu aktivitas peribadatan. Emang enak? Kan nggak enak, gitu.
kita pengen beribadah di masjid itu dalam kondisi rapi, bersih gitu. Tapi ternyata ini menggeletaklah Quran apalagi, menggeletaklah buku, pulpen, kemudian mukena gitu. Ya enggak bisa gitu. Jadi itu harus secara mindset semuanya itu harus diinstal dulu. Install dulu ke dalam otak semuanya. Semua santri, ini sampah, ini bukan, ini sampah, ini bukan, buku orang tergeletak ya jangan jadi sampah. Solusinya bukan dimasukin ke tong sampah. Atau kadang-kadang Umi melihat begini, di rak sepatu ya, rak sepatu kita kan punya banyak rak di setiap asrama. Tapi pas diperiksa isinya sendal yang udah sebelah-sebelah. Kenapa itu tidak dibuang gitu loh? Atau memang mau dimanfaatkan? Lumayan ini sebelah warna merah yang kiri dan nanti ini yang kuning sebelah warna. Kalau mau dipakai itu silahkan. Umi juga kadang-kadang kaos kaki ya kalau mau keluar hanya untuk ngontrol. Nggak ada nih, atau misalkan ada kaos kaki sebelah, pakai aja. Yang satu warna coklat, yang satu warnanya, kalau coklat, kaos kaki perempuan itu coklat, ada yang bawahnya hitam, yang kanannya ada coklat, nggak ada bawahnya hitam, ya udah dipakai aja. Kadang-kadang ada dua kaos kaki sebelah kiri semuanya. Yang satu Umi pakai sebelah kiri, yang satu dibalik. Hanya untuk ke depan, kemudian kadang-kadang siram-siram jadi basah kan langsung di ini gitu. Kalau selama masih bisa dimanfaatkan, selama masih bisa dimanfaatkan tidak apa-apa. Ya, tapi kalau sudah tidak bisa dimanfaatkan, itu sebaiknya terkategorikan sampah, berarti harus dibuang gitu. Itu yang pertama. Jadi kita harus memiliki mindset yang sama tentang tujuan merapikan itu apa, dan itu sudah diinstalkan kepada setiap santri ketika masuk, gitu. Dan itu akan diulang-ulang. Akan diulang-ulang, diingatkan, di refresh kepada santri-santri yang sudah lama. Karena jangan sampai di kelas 7 mereka itu rajin berbenah, nah udah gede jadi nggak mau berbenah gitu. Berarti yang pertama tadi diinstal dulu ya Mi ya. Kalau misalkan kayak komputer aja kalau mau nyala, mau jalan program-programnya harus diinstal. Gitu pun dengan anak-anak dalam berbenah ini ya harus diinstal dulu pengetahuannya terkait tentang berbenah itu bagaimana, terus perkara-perkara yang harus dibenahi dan yang tidak itu yang mana aja gitu. Nah, untuk langkah selanjutnya apa Mi? Ya, itu satu install dulu ya. Jadi anak-anak itu harus tahu tujuannya itu apa. Kemudian yang kedua harus bisa membayangkan rapi. Tadi juga udah ini ya, yang rapi itu seperti apa. Jadi seharusnya kalau sampah-sampah tadi itu harus sudah dikenali, ini sampah harus dibuang. Ini sampai kemudian ada pemilahan kan ya. Ada sampah itu ada sampah organik, ada sampah non organik, ada sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Gitu, ada sampah-sampah daun. Kalau di Abkuri 1 ini kan sudah penuh dengan pohon. Beberapa tamu mengatakan ternyata Abkuri hutan. Agak repot ya. Agak repot dari sisi menghandle sampah-sampah daun. Tapi Umi sih tidak terlalu terganggu dengan sampah daun itu. Menunggu sore pun masih tidak merusak mood. Tapi kalau sampah plastik beda. Kalau sampah plastik itu beda. Jadi kalau turun dari masjid kemudian Umi melihat, oh ini kenapa ini kelihatan ini tidak ada piket gitu, atau piket tidak bergerak ke arah itu, atau tidak ada validasi. Tapi kalau sampah daun, Umi tidak begitu. Karena apa? Karena daun tidak bisa diatur jatuhnya kapan. Tapi kalau anak-anak makan sesuatu kan itu sebenarnya kalau misalkan makannya sore ada yang terserak, itu harusnya sudah terhandle dengan piket. Ini kenapa tidak ke arah situ, seperti yang tidak tersentuh piketnya itu segera dihandle, biasanya langsung segera dihandle seperti itu. Sehingga kemudian semuanya itu memiliki mindset yang sama gitu. Kemudian yang ketiga nih, mengaplikasikan metode KonMari, cara berbenah, seni berbenah berKonMari ini dengan mengkategorikan
Nah, cuman sebenarnya kalau untuk di Al-Abqari yang sudah sedikit ya, tidak terlalu rumit ya. Ini kategori baju, ini kategori apa buku, apa saja yang dimiliki sama anak-anak itu. Buku, baju, alat tulis, makanan, ya. Alat-alat ibadah gitu, itu tidak terlalu rumit lah. Jadi sebenarnya ini sangat lebih sederhana dari problem-problem yang dimiliki, sehingga kemarin mereka tuh harus mendatangkan Marie Kondo dari Jepang ke Amerika gitu, dengan tadi lapar mata apa sih FOMO, FOMO ya. Dengan apa seperti itu semua dibeli sampai kemudian isi dari lemari itu isinya sampah semuanya, barang-barang yang sudah tidak bisa dipakai gitu. Apa kalau di pondok ini ya lebih mudah karena barangnya juga sedikit gitu ya. Nah, sudah sedikit diklasifikasikan, setiap barang masuk juga kemudian akan disortir, termasuk kalau ada paket juga akan ada panitia yang memeriksa gitu. Apa ini paketnya? Jangan-jangan paketnya ini adalah sesuatu yang dilarang gitu kan. Nah, ini jadi yang mengklasifikasikan ini tidak terlalu rumit lah untuk diaplikasikan di Al-Abqari karena memang barangnya sudah Yang keempat, fokus pada barang-barang yang ingin disimpan. Ini juga sudah mudah. Karena apa? Seragam ya harus disimpan. Jangan saya mau donasikan seragam lah. Kamu besok gimana? Seragam hari Senin tidak bisa ikut upacara. Kemudian ujian tidak bisa ikut ujian karena harus pakai seragam. Tidak bisa. Jadi mereka itu harus punya sense of belonging terhadap mana yang urgent. Kalau baju bebas, ternyata kesempitan, aku kurang suka warnanya. Kan anak-anak dibolehkan memiliki baju bebas, membawa baju bebas. Aku mau kasihkan aja kepada saudaraku ketika mereka dipersaudarakan ya. Aku mau kasih aja sama teman dekat aku gitu misalnya. Itu bisa. Tapi kalau seragam, kecuali dia mau beli lagi, ternyata kesempitan. Kalaupun untuk seragam sih kalau kesempitan biasanya tidak juga langsung Umi kasih solusinya itu dengan order lagi, bisa digedein. Gimana tukang jahit mah ada ininya ya. Ada apa caranya gitu. Jadi tidak mana yang akan disimpan wajib disimpan, mana yang sunnah disimpan, mana yang dilarang untuk disimpan. Karena jumlahnya sendiri kan dibatasi. Baju itu harus berapa biji, kalau tidak dia tidak akan muat di lemari, berantakan gitu kan. Nah seperti itu. Jadi tentang yang keempat ini mana barang yang ingin disimpan juga sudah dibantu dari awal. Justru malah anak-anak harus bawa hanger ya. Tapi hanger kan posisinya bukan di lemari gitu. Kemudian bawa ember, bawa itu alat-alat keasramaan. Nah itu sudah dibantu dari awal. Dibantu dari awal sehingga tidak perlu tidak terlalu repot. Bahkan Umi suka merekomendasikan anak-anak kalau baju sempit bawa pulang saat pulang. Nanti bawa lagi baju yang bisa dipakai gitu. Kalau anak-anak kepanjangan baju seragam, Umi justru malah menyarankan kepanjangan, lebih baik kepanjangan. Dilipat di bagian sininya, karena anak-anak sedang tumbuh. Kadang-kadang peningkatannya atau penambahan tingginya itu lebih dari 10 cm. Jadi kalau dalam 1 tahun ya, apalagi anak MTS ini sedang tumbuh ya. Kelas 9 gitu, kelas 9, kelas 10, nanti baru tuh di kelas 11, 12 sepertinya ada perlambatan dalam mereka itu tumbuhnya itu. Jadi kalau Umi menyarankannya udah dinaikin aja di sini. Sehingga kalau sudah ngatung itu tinggal dibuka bagian sini. Baru tuh kalau sudah 1 tahun 2 tahun sudah ngatung juga padahal dia sudah dapatkan yang agak panjang begitu ininya bajunya, nah baru tuh sambung begitu. Tidak ujug-ujug semuanya itu harus order lagi gitu kan. Bisa diakalin ya. Bisa diakali. Kami juga tidak merekomendasikan seperti itu ya. Hilang beli atau manjangin sedikit sempit sedikit langsung beli enggak lah. Jadi masih ada cara-cara. Kalau di ini mah dulu Umi kecil mah ada namanya itu sebuah nasihat orang tua. Jadi nanti dalam bahasa Sunda gini, eling-eling murang kalih kudu apik jeung berseka ya. Wahai anak-anak harus apik dan bersih gitu. Ulah odoh kapanganggo katanya.
Doka panganggo itu pakaiannya itu jangan jorok gitu. Kalau kotor gewat sesehan, kalau kotor segera cuci. Kemudian sobek gewat kaputan, kalau sobek segera dijahit. Umi sering itu mengupas ini, membahas ini di depan anak-anak kalau lagi studium general. Kanu butut masing butuh kalau sama yang udah jelek itu harus merasa butuh ke yang baru, kemudian kan anyar masing lebar gitu, ke yang baru itu ya harus disayang-sayang, yang baru disayang-sayang, yang buruk juga tidak harus langsung gimana jadi elap gitu, nggak begitu ya. Itu selagi masih bisa dimanfaatkan oleh saudara kita, lebih baik di ini. Terus kalau sobek itu bukan berarti sobek itu harus segera order. Sobek itu ya dijahit aja, makanya di sini ada keterampilan menjahit. Dan seperti yang kemarin Umi sudah sampaikan bahwa anak-anak sekarang itu banyak yang tidak memahami dasar-dasar menjahit. Padahal dulu mah masuk SD aja tesnya itu harus masukin benang ke jarum. Umi SD begitu loh, diterimanya SD itu bisa masukin benang ke jarum, itu berarti motorik halus kita itu sudah bagus gitu. Terus ada lagi kan harus ininya sampai di sini gitu ya, sampai di telinga gitu. Karena mungkin di usia sekian itu memang sudah proporsional. Karena kan anak-anak kecil itu terlahir berkepala lebih besar. Ya kan? Saat tumbuhnya saat tumbuh tangannya memanjang, kepalanya tidak ikut membesar. Membesarnya sedikit aja tidak secepat tangan. Makanya kemudian ada ininya, ada caranya mengukur sederhana kalau masuk kelas 1 SD begitu. Seperti itu. Jadi anak-anak kita itu sekarang kadang-kadang ya itu sobek sedikit ke tukang jahit. Memang benar di depan ini ada ya tukang permak gitu. Tapi kalau kayak begitu harus ke tukang jahit, harus membutuhkan jasa bantuan dari orang. Lantas gimana persoalan-persoalan kita itu akan semakin besar, semakin rumit gitu loh. Nambah gede itu kita itu akan harus problem solving. Nah, itulah kenapa kemudian salah satu Gen Z itu salah satu problemnya tidak bisa problem solving. Untuk urusan sobek aja harus minta bantuan orang, kemudian kita harus membayar. Mending kalau ada untuk membayarnya gitu. Hal-hal seperti itu hanya berlaku bagi anak konglomerat yang kemudian banyak pelayannya begitu ya. Kalau kita ya lebih bagus kalau misalnya sangat menghormati kalau anak-anak konglomerat pun ternyata memiliki mentalitas juang yang bagus gitu. Biar anaknya jadi konglomerat juga. Lah kita bukan anak konglomerat apalagi gitu ya. Masa sobek sedikit itu harus dibawa ke tempat tempat penjahit, tempat tukang permak gitu kan. Nah, kemudian yang kelima, lepaskan barang-barang yang sudah tidak dibutuhkan itu dilepaskan, didonasikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Insya Allah masih ada orang-orang yang membutuhkan baju-baju lungsuran. Banyak itu ke Umi juga mau nunggu lungsuran Umi yang ukurannya pas dengan Umi itu seneng. Nanti aku dapat lungsuran dari Umi gitu. Karena ya Umi juga sama, pusing juga kalau terlalu banyak baju ya. Kalau Umi banyak yang ngasih hadiah, kadang-kadang sampai tidak diketahui siapa yang ngasih hadiah. Tiba-tiba ada, ini apa kok ada baju? Iya baju untuk Umi, hadiah dari siapa? Nggak jelas juga. Waduh, banyak ya, beli gitu. Kemudian yang lama kemudian hadiah pusing juga gitu kan. Kalau misalkan kebanyakan, makanya lebih baik dihadiahkan, didonasikan bagi orang-orang yang membutuhkan gitu kan. Nah, baru tuh yang keenam, setelah semuanya benar-benar yang akan kita tata itu hanya benar-benar yang produktif, keluar masuk kayak baju seragam ya, sampai baju bebas pun yang hanya dibatasi beberapa keluar masuk di lemari gitu. Kaos kaki ataupun underwear gitu, keluar masuk benar-benar efektif.
Bahkan kalau di luar di rumah Umi yang memang bukan santri gitu. Iya. Kalau santri kan sudah di ini ya, Dihitung ya, sudah dihitung. Kalau di rumah Umi itu tidak begitu, tidak keluar masuk. Kadang-kadang kalau misalkan ada baju-baju yang kemudian disimpan agak dalam karena itu hanya dipakai kalau Abi misalkan berenang sama anak-anak, kan suka ada acara berenang, acara keluarga, nah itu disimpan gitu, dan itu tidak dipakai hanya kalau liburan aja gitu kan. Nah tapi kalau anak-anak kan begitu terus muter. Jadi sebenarnya dengan mengaplikasikan setelah ini sampai kepada poin ke-6 ini mudah saja. Karena apa? Karena barangnya sudah disortir sejak awal gitu. Tinggal dari situ pemeliharaan. Jadi seperti yang tadi Umi bilang, tidak sekali jadi selamanya di Al-Abqari, tidak begitu. Jadi setelah mindsetnya benar, kemudian diaplikasikan, maka setiap minggu kita akan melakukan pemeriksaan. Prosesnya itu setiap minggu keluar masuk. Diambil hari ini masuk ke keran yang baju kotor, kalau sudah dipakai, kemudian dicuci, kemudian dijemur, dilipat, masuk lagi, seperti itu siklusnya. Seperti itu, dan itu mudah bagi anak-anak santri, itu mudah karena apa? Karena sudah hanya menyimpan barang-barang yang diperlukan saja, begitu. Masya Allah, berarti banyak sekali manfaat dari berKonmari ini ya, Mi. Wabil khusus untuk anak-anak santri, gitu. Apalagi dalam membantu mereka untuk lebih produktif gitu dalam menjalani semua aktivitas yang ada di pondok ini. Mungkin nanti ada tayangannya, Mia, bagaimana gambaran nanti akan gitu. kita minta tim media untuk menayangkan beberapa contoh, kemudian aktivitas anak-anak yang sedang melakukan KonMari, atau mungkin secara tutorial juga ada tutorial bagaimana melipat gamis, melipat sampai ada polanya. Kalau Umi kepada anak-anak Umi ketika mau memberangkatkan mondok itu dilatih dulu kan, dilatih kemudian sampai dibuat polanya. Karena untuk yang pemula melipat celana dalam juga jadi masalah gitu. Bingung gimana ini kok segitiga susah di ini gitu. Nah makanya kita buatkan polanya. Ini kalau pola celana dalam seperti ini, pola kaos-kaos mihnah seperti ini, gamis seperti apa gitu. Seperti itu ada, nanti kita tayangkan sebagai contoh ya. Biar lebih tergambar ya, lebih real. Kerapihannya terlihat dan juga yang lainnya. Oke, Masya Allah. Jadi banyak sekali manfaat dari seni berbenah ini. Mungkin tadi untuk menjawab pertanyaan pertama, kenapa dibilang seni ya, karena memang ketika melihat itu akan membuat kita merasa senang, nyaman ya, Mia, dan hidup pun jadi lebih enjoy, bersemangat, apalagi untuk anak-anak yang di tahap belajar gitu. Ketika lemari mereka rapi, ranjangnya rapi, kamarnya rapi, itu mood mereka ketika belajar pun akan semangat terus gitu. Biasa. Dan kita pun sebagai guru yang ngajarnya pun akan lebih bersemangat lagi gitu. Ketika santri-santrinya, murid-muridnya juga lebih bersemangat. Masya Allah. Nah, jadi pemirsa Al-Abqari TV dimanapun berada yang ingin anak-anaknya memiliki kemampuan dalam berbenah, khususnya berKonmari, mari pondokan di Ma'had Al-Abqari. Kebetulan saat ini Ma'had Al-Abqari sudah membuka penerimaan santri baru. Untuk info lebih lanjutnya, pemirsa di rumah bisa mengklik info di bawah ini atau scan QR code yang ada di bawah ini. Dan untuk mengetahui aktivitas-aktivitas lengkapnya yang dilakukan oleh para santri di Ma'had Al-Abqari, pemirsa di rumah bisa mengunjungi akun media sosial kami di Facebook ataupun Instagram di @pesantren-al-abqari. Demikian untuk episode pada hari ini. Saya Dina dan juga Umi pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.